Ada yang tanya nih, menurut kamu kenapa peluang untuk keluar dari lingkaran kemiskinan itu sangat kecil? Apa perlu menunggu faktor keberuntungan untuk keluar dari garis kemiskinan tersebut? Untuk bisa keluar dari garis kemiskinan itu banyak faktornya ya. Jadi yang pertama itu kan kita sudah harus tahu dulu perbedaan antara miskin dan kaya itu apa. Nah, orang-orang yang memang dibesarkan dari lingkungan keluarga maupun tempat dia tinggal, kalau lingkungannya ini lingkungan orang-orang yang mindsetnya itu, mentalitinya itu adalah mentality miskin, susah banget dia akan merubah untuk memiliki mindset atau mentality kaya. Karena ini murni tentang mindset. Jadi, apalagi kalau dia sudah dari kecil dididiknya itu di sebuah lingkungan yang mentalitinya itu miskin, terus kemudian besarnya berharap akan terjadi perubahan secara tiba-tiba, itu susah. Kecuali ketika dia besar, dia ketemu dengan circle pertemanan itu yang memang benar-benar memiliki mentality kaya. Cuman biasanya nggak bakal nyambung ini, tidak akan terjadi pertemanan, tidak akan seseorang itu bertemu, terus mau kemudian kesana kemari bersama kalau energinya ini nggak sama gitu. Definisi miskin itu belum tentu definisi miskin setiap orang itu sama masalahnya. Bisa jadi menurut si A dia itu miskin, bisa menurut si B dia itu kaya gitu. Jadi subjektif jadinya. Memandang miskin atau kaya itu subjektif. Jadi ini contohnya adalah bapakku sendiri ya. Jadi kita ambil contoh bapakku sendiri. Bapakku ini kan lahir dari keluarga yang kakek waktu itu profesinya adalah tukang bersih-bersih di kantor polsek ya, polsek atau polres gitu ya, di desa. Nah, dan keluarga ini memang benar-benar yang sangat miskin banget. Jadi anaknya itu ada banyak, terus pada saat itu di tahun itu untuk makan lauk pauk ya, kayak misalkan ada sayuran atau daging apalagi itu susah banget kondisinya. Pada saat itu di Bali, makanan pokok itu beras itu sudah istimewa banget itu. Jadi yang sehari-hari orang-orang desa makan itu adalah ketela mungkin, ketela umbi-umbian kayak gitu, yang dapatnya itu dari kebun mereka sendiri. Beras itu masih susah banget pada saat itu. Nah, bapak pada saat kelas 4 SD, itu bapak, kakek berarti, itu meninggal ya. Meninggal, kemudian ada bosnya kakek dulu, jadi kakek itu kebetulan beliaunya tukang sapu, tapi juga memiliki keahlian memijat, baik itu mijat capek, pegel-pegel gitu, atau orang-orang yang kesleo, jadi ototnya tukang ngurut lah gitu ya. Langganan dari polisi-polisi ini. Nah, ada pada saat itu kepala kantornya itu yang bertugas di desa menjadi langganannya kakek. Kemudian bahkan sampai ketika dia sudah pindah tugas, tidak lagi di desa kita, setiap beberapa bulan sekali itu dia pasti ke desa kita untuk khusus pijet ke kakekku, kan gitu ceritanya. Nah, pertemanan inilah yang kemudian terjadi dengan sangat baik, dan suatu ketika pada saat Pak Polisi ini ke desa, dia ingin pijat, ternyata diberitahukan bahwa kakek sudah meninggal. Kita nggak ngerti ada perjanjian apa antara kakek sama Pak Polisi ini gitu kan, yang kemudian kita semua sebutnya itu adalah Mbah kan, karena orang Jawa Madura beliaunya. Kita tidak ngerti ada perjanjian apa, cuman yang jelas pada saat itu Simbah ini datang ke rumahnya Bapak, terus bilang pada saat itu saudaranya Bapak ini, Bapak punya kakak cowok yang lebih besar daripada beliau. Bapak sendiri umur kelas 4 SD, terus ada adik-adiknya yang masih mungkin usia-usia TK mungkin ya. Jadi jauh, lumayan jauh jaraknya. Nah, Simbah polisi ini kemudian tanya ke nenek, ini kira-kira sama ke anak-anaknya juga ya, siapa yang mau saya ajak untuk jadi
anak angkat, atau siapa yang mau disekolahkan tapi harus ikut berangkat sama dia, entah itu kemanapun dia pergi tugas ya, entah itu ke kota yang lain atau bahkan balik ke Jawa. Nah, pada saat itu yang memiliki peluang untuk menjadi anak angkat itu kan bapak dengan kakaknya yang laki-laki. Cuman kakaknya yang laki-laki ini mungkin karena usianya sudah terlalu besar gitu ya, sudah remaja. Jadi beliau juga agak mikir juga kalau misalkan harus sudah nyaman juga kan tinggal di desa, sudah ada aktivitas yang yang benar gitu loh, sudah ada aktivitas tetapnya mau ngapain segala macam. Jadi tidak mau berangkat. Sedangkan adik-adiknya bapak ini terlalu kecil, juga nggak mungkin untuk berangkat. Nah, bapaklah yang pada saat itu kemudian kelas 4 SD itu dia bilang, oke, saya berangkat gitu. Nah, dari sini berangkatlah itu bapak ikut dengan Simbah, ikut kemanapun beliau tugas, bapak ikut, dan kemudian pendidikannya dibiayai. Pada saat zaman bapak SD di desa itu, jangankan orang sekolah ya, sekolah itu hal yang sangat sangat mewah ya. Jadi bukan tujuan utama. Jadi orang pada saat itu tuh tujuannya itu harus kerja ke ladang, bukan sekolah. Sepatu tuh masih nggak ada anak-anak pakai sepatu pada zaman itu. Jadi seragam apalagi. Jadi pokoknya ala kadarnya aja mereka berangkat ke sekolah. Dan memang hampir semua penduduk desa itu pola pikirnya itu juga seperti itu. Jadi pendidikan itu bukan satu hal yang utama. Nah, ketika Bapak kemudian mengambil tawaran untuk menjadi anak angkat itu, kemudian Bapak disekolahkan, dididik juga oleh seorang perwira polisi gitu ya. Didikannya seorang polisi, apalagi kepala polisi gitu kan, dengan didikan bapaknya sendiri ini kan, bapaknya yang tukang sapu ini, sama tukang pijat ini kan pasti berbeda banget gitu loh. Apalagi dulu dengar cerita Simbah ini juga salah satu pejabat juga ya, pejabat juga di zamannya. Lalu keluarga besarnya itu semuanya eh, punya jabatan. Jadi bapakku ini tiba-tiba masuk menjadi bagian dari keluarga yang memiliki pola pikir yang jauh berbeda dari bapak kandungnya sendiri. Sampai kemudian disekolahkan, sampai kuliah, dan itu semua merantau dari tempat desa asalnya, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tinggal berpisah dengan keluarganya, dengan uh, ibunya, dengan saudara-saudaranya. Tapi dia tetap stay dan dia tetap berjuang dengan didikan Simbah polisi ini, yang notabene jauh terkesannya itu seolah-olah itu jauh lebih keras daripada didikan orang tuanya sendiri. Nah, cuman akhirnya di akhir cerita, ketika sudah mulai tumbuh dewasa, punya anak, menikah, punya anak, terus kemudian sudah punya cucu sekarang bapak kan, akhirnya jadinya itu ya berbeda gitu loh. Berbeda dari saudara-saudaranya yang lain. Saudara-saudaranya yang tidak mengambil kesempatan, antara tidak mengambil sama tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi anak angkat seorang Simbah polisi itu gitu ya. Nah, jadi kalau ini kan kisah nyata ya, anak seorang tukang sapu, anak seorang tukang pijat pada zaman itu, kemudian bisa keluar dari zona kemiskinan karena dia diambil oleh dan diasuh oleh seorang polisi pada zaman itu. Jadi seseorang yang memiliki kompetensi, memiliki pola pikir yang sudah jauh lebih maju daripada lingkungan keluarganya sendiri gitu loh. Nah, ini jadi kalau misalkan bagaimana caranya bisa keluar dari mentality dan mindset miskin itu ya memang harus lingkungan yang membentuknya, dengan siapa dia sering berinteraksi, dengan siapa orang yang mengasuh, mendidik, menggemblengnya itu sudah dari kecil itu dibentuknya itu berbeda gitu loh. Jadi nggak ujuk-ujuk orang itu dari lingkungan yang mentalnya miskin, terus kemudian besarnya dia tiba-tiba ketemu siapa, terus kemudian hidupnya dulu nggak, susah seperti itu tuh susah banget. Karena itu karakter ya. Mentality miskin dan mentality kaya itu adalah karakter. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya keluar, pertama mereka harus memiliki kesadaran dulu bahwa mereka ingin keluar dari zona itu. Problemnya adalah
terkadang mereka tidak sadar bahwa mereka berada di zona itu. Kalau sudah orang tidak sadar kan nggak mungkin dia punya keinginan untuk keluar atau berubah menjadi sesuatu gitu loh. Pertanyaan bagaimana caranya orang keluar dari zona miskin itu adalah pertanyaan orang-orang yang sebenarnya sudah memiliki mentaliti kaya. Kalau orang yang memiliki mentaliti miskin, nggak mungkin dia mempertanyakan hal seperti itu. Karena mereka pun nggak sadar sebenarnya kalau mereka ada di situ. Gitu. Oke, berarti tidak benar, hanya perlu menunggu faktor keberuntungan. Tapi ada faktor lain dan mindset yang harus dipunya untuk keluar dari lingkaran garis kemiskinan tersebut. Nah, bagaimana nih untuk orang-orang yang miskin dan tidak punya, tapi dia ingin berubah, ingin mengubah mindsetnya, ingin mengubah jalannya, agar dia bisa mengikuti arus untuk berada di zona mindset orang kaya. Pertama, memang harus diakui bahwa pendidikan itu nomor satu. Jadi dengan pendidikan, itu bisa merubah nasib seseorang itu benar banget. Jadi orang yang mungkin anaknya petani, anaknya tukang sapu kayak tadi, kayak bapakku sendiri gitu kan, bisa berubah itu kan karena pendidikan. Jadi orang-orang yang memiliki kondisi latar belakang keluarga yang memiliki mentaliti miskin, pendidikannya itu harus bagus. Nah, dia harus bisa menembus ke tingkat pendidikan yang tinggi untuk bisa merubah nasibnya gitu. Karena kalau kita pendidikan kita itu tinggi gitu ya, katakanlah sampai sarjana gitu, logika berpikirnya itu akan berbeda nanti. Cara dia memandang hidup itu akan berbeda. Keberanian untuk dia entah itu merantau, mencoba hal baru itu akan berbeda nantinya. Gitu. Jadi ketika orang ini tidak dibesarkan dari lingkungan keluarga atau lingkungan tempat dia tinggal tidak memiliki mentaliti kaya, tapi dengan dia mengejar pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, itu akan merubah logical thinkingnya dia dan akan merubah networkingnya dia, pertemanannya dia. Makanya kan kalau kita flashback ke belakang itu, ketika kita masuk SD, dari SD kemudian masuk ke SMP kan, teman kita kan pasti berubah itu. Teman-teman SD belum tentu jadi teman SMP juga. Nanti teman SMP yang masuk SMA pun juga terfilter lagi orangnya. Begitupun juga dari teman SMA yang udah terfilter ini, masuk kita ke pendidikan lebih tinggi lagi, itu juga nanti akan terfilter lagi. Gitu. Jadi pendidikan yang tinggi, yang bagus itu benar-benar salah satu senjata utama untuk menjadikan seseorang itu bisa keluar dari jerat kemiskinan itu. Nah, berarti apa kamu setuju jika ada yang bilang orang kaya akan semakin kaya dan orang miskin akan semakin miskin? Karena terkait dengan pendidikan, biasanya orang yang kaya itu akan memiliki keturunan yang dia mampu untuk menggapai pendidikan yang tinggi, dia memiliki privilege dalam kehidupan, dan orang miskin akan stay dia dan memiliki keterbatasan untuk menempuh pendidikan. Setuju banget. Karena memang dunia itu cara bekerjanya seperti itu. Jadi kalau kita berpikir dunia itu tidak adil, pertanyaan selanjutnya adalah, ya kenapa dunia itu harus adil? Nggak perlu zaman sekarang gitu ya. Zaman dulu waktu zamannya Belanda masih menjajah Indonesia itu, yang bisa sekolah ke sekolah dasar itu, sekolah rakyat, itu adalah anak-anak kaum priayi, anak-anak pejabatnya. Dan pada saat itu pribumi atau penduduk lokal yang bisa menjadi entah itu apa namanya Pak Camat atau bahkan jadi bupatinya, jadi gubernurnya malah kebanyakan kan orang Belandanya sendiri. Bisa jadi bupatinya itu kan setelah bapaknya jadi bupati, kemudian anaknya jadi bupati gitu loh. Yang bisa mengakses pendidikan ini kan hanya keluarga-keluarga priayi saja zaman dulu. Rakyat-rakyat jelata yang lahir dari keluarga yang bukan priayi, nggak bisa mereka akses ke pendidikan. Makanya ada R.A. Kartini memperjuangkan, lain topik ya, R.A. Kartini itu bahkan zaman dulu tuh wanitanya nggak boleh sekolah. Hanya priayi, difilter lagi, laki-laki priayi yang boleh sekolah. Wanita sudah di rumah aja. Jadi dari zaman dulu nih, peradaban manusia ini memang bekerjanya itu seperti itu. Contoh, kalau di kehidupan kita sekarang, sekolah swasta, internasional gitu misalkan, itu biayanya itu tinggi banget, mahal banget, dibandingkan dengan sekolah negeri. Tapi kualitinya jauh. Bahkan di kota-kota maju itu, kota-kota besar, sekolah-sekolah internasional yang memang benar-benar
per tahunnya itu biayanya ratusan juta itu ada. Dan yang bisa mengakses ke sana itu adalah orang-orang yang memang memiliki capital yang besar gitu loh. Jadi terseleksi lagi. Kalau zaman dulu itu menseleksinya itu bukan dari jumlah capital, tapi dari kekuasaan gitu ya. Kalau kaum priayi baru bisa, kamu kaum bangsawan atau bukan, kamu keturunan ini atau bukan. Kalau bukan keturunan ini nggak bisa masuk ke sini, kayak gitu. Nah kalau zaman sekarang ya sama aja. Sekolahnya memfilter sendiri. Sekolah yang standar internasional, harganya satu tahun sekian ratus juta pengeluarannya. Kalau sekolah negeri jauh lebih murah. Tapi outputnya beda juga. Makanya kemudian kenapa anaknya orang kaya itu kemudian akan berpotensi untuk menjadi kaya lagi, dan anaknya orang miskin itu akan tetap jadi miskin terus. Seleksinya itu dari situ. Jadi mereka ini sudah mendapatkan privilege yang memang benar-benar disiapkan itu dari kecil. Jadi tanaman, pupuknya itu sudah dari kecil. Beda sama tanaman yang ada dua tanaman. Satu tanaman itu dari kecil sudah dipupuk, dikasih air yang bagus, tanah yang bagus, media tanam yang bagus, segala macam. Besarnya kan potensi untuk dia tumbuh suburnya itu kan, dan panen buahnya itu kan jauh lebih tinggi daripada tanaman yang kecilnya itu media tanamnya nggak bagus, pupuknya dia nggak bagus, nyiramnya jarang-jarang, belum lagi ada hamanya masuk dia nggak bisa beli pestisidanya. Sehingga kan yang sudah tanaman yang sudah kurus kering kayak gini, potensi untuk dia menghasilkan buah yang banyak pada saat dia besar nanti itu kan kecil banget. Gitu. Jadi memang uh, yang kaya bakal makin kaya, yang kaya kemudian menghasilkan anak yang kaya, kemudian yang miskin akan menghasilkan miskin. Ya memang seperti itu dunia itu bekerja gitu loh. Cuman bukan berarti ketika misalkan kita memiliki latar belakang keluarga yang tidak mampu gitu ya, terus kita bilang, oh ya sudah, berarti ini nasib selanjutnya akan tidak mampu. Enggak juga. Cuman memang perjuangan dan pengorbanan untuk meraih kesuksesan itu jauh lebih keras dia dibandingkan orang-orang yang memang sudah dipupuk dari kecilnya itu dengan berbagai macam privilege gitu. Apakah mungkin orang yang dilahirkan dari latar belakang keluarga yang miskin atau biasa-biasa saja kemudian bisa menjadi orang yang hebat? Mungkin banget dan bisa banget. Cuman ya memang perjuangannya dia itu nggak main-main kayak gitu. Nah, tapi nanti seandainya orang ini bisa merubah hidupnya, anaknya orang ini udah pasti akan jadi anak-anak hebat semua. Nggak bakal balik mundur lagi. Gitu loh. Karena di setiap keluarga manapun, di setiap peradaban manusia itu pasti ada salah satu generasi yang tugasnya itu memang untuk merubah nasib keturunan berikutnya gitu loh. Kayak gitu. Berarti menurut kamu, kalau orang yang berpendidikan tinggi itu apakah pasti sukses? Tidak juga. Nah, makanya itu menariknya Tuhan buat sistem dunia seperti ini. Tidak ada yang menjamin bahwa ketika kita memiliki pendidikan yang tinggi, kita pasti sukses. Itu nggak ada yang menjamin. Ada orang yang pendidikannya tidak tinggi, dia bisa jadi pengusaha ataupun dia mungkin bisa jadi CEO sebuah perusahaan top dunia, itu ada. Cuman probabilitasnya orang yang memiliki pendidikan tinggi dibandingkan orang yang tidak berpendidikan tinggi untuk menjadi sukses itu jauh lebih besar probabilitas orang yang memiliki pendidikan tinggi untuk menjadi sukses. Gitu. Jadi ini juga yang menjadi dogma ya di masyarakat ya. Dogmanya itu gini, zaman dulu itu waktu tahun 80-an mungkin ya, di saat sarjana itu benar-benar pendidikan yang sangat tinggi, dan pada saat itu sarjana jumlahnya kan masih sangat sedikit. Nah, karena jumlahnya masih sangat sedikit, dan orang yang bisa sekolah sampai sarjana tahun 80-an itu kan jumlahnya sedikit, sudah dipastikan pasti sukses. Di tahun ini, jumlah sarjana itu banyak. Nah, orang-orang berpikirnya, mestinya ketika anak-anak kita ini sudah sarjana, dia otomatis akan sukses. Tidak jawabannya. Tidak ada korelasi antara ketika menjadi seorang sarjana, terus kemudian otomatis dia sukses. Nggak kayak gitu berpikirnya. Jadi, orang-orang itu hanya fokus terhadap sarjananya. Ketika bisa menamatkan sarjana, maka dia otomatis sukses. Padahal sarjana itu kan sekolah kan, sekolah, bukti bahwa kita itu pernah sekolah di sekolah ini, mendapatkan IPK sekian, dengan latar belakang keilmuan seperti ini.
gitu. Sedangkan untuk mencapai kesuksesan, ilmunya itu tidak hanya ilmu di mata kuliahnya itu, banyak ilmu-ilmu yang lain. Jadi jurus-jurus kungfu yang lain yang diperlukan untuk mencapai sukses itu banyak banyak banget. Nah, itulah yang harus dipelajari. Tapi ini nggak kasat mata gitu loh. Ilmunya ini nggak bukan dalam bentuk buku pembelajaran. Contoh ketika kita ketemu sama orang, itu attitude-nya kayak gimana, cara ngomongnya kayak gimana, logika berpikirnya kayak gimana, cara kita melihat sebuah opportunity itu kayak gimana.